Hai, selamat pagi adik-adik sekalian yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini Kak Christine dan Kak Linda akan datang menghampiri adik-adik dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Walaupun beribadah di rumah masing-masing, kita masih tetap sehat, kuat, semangat, semua karena Tuhan. Untuk itu, mari kita mulai impa kita pada pagi hari ini, dimulai dengan saat teduh. Mari kita bersaat teduh bersama-sama. Untuk menyambut ibadah hari Minggu pelayanan anak pagi hari ini, mari kita sama-sama bergembira. Kak Christine mau mengajak kita sama-sama menyanyikan Kidung Ceria nomor 25. Mari bergembira. Yang belum tahu, kita belajar sama-sama ya. Ikutin kakak ya. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk berkat, kasih karunia, damai sejahtera yang Engkau limpahkan bagi kami semua. Hingga hari ini kami masih dapat mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak walaupun online. Terima kasih Tuhan. Ibadah hari ini kiranya mau jadi berkat bagi kami semua, dan Engkau juga memberkati dan mengurapi pelayan firman, liturgus, agar dapat memberikan sesuai dengan yang Engkau kehendaki. Dari awal pertengahan hingga akhirnya kami pasrahkan hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ya, adik-adik kekasih, masih ingat nggak? Minggu lalu kita merayakan ulang tahun PLKT PA yang ke-61. Nah, dalam ulang tahun PLKT minggu lalu kita diberikan slogan bahwa anak GPIB itu taat dan menjadi berkat. Dan juga Pak Pendeta mengingatkan kita bahwa Tuhan Allah dalam Yesus Kristus amat sangat mengasihi kita semua. Siapapun kita pasti dikasihi oleh Tuhan. Untuk itu kakak mau ngajak kita sama-sama bernyanyi dalam lagu Kasih Yesus Indah Oh Indah. Pakai gerakan ya. Kasih Yesus indah indah oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Silakan ikutnya. Kasih Yesus indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus
Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, oh Yesusku, dari bunga di padang. Oh Yesusku. Salah 19 ayat 20. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Untuk masuk dalam firman Tuhan, mari kita bersama-sama menyanyi dalam Kidung Ceria 137, Senang ku baca Alkitab. Senang ku baca Alkitab, yaitu firman Allah-Ku, penolong hidup yang benar, sempurna dan lurus. Adik-adik, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau boleh membangunkan kami dari tidur malam kami Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini kami akan mendengarkan isi dari firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami agar firman-Mu boleh menjadi rema di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amsal 1 ayat 8-19. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu, dan suatu kalung bagi lehermu. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Jikalau mereka berkata, marilah ikut kami, biarlah kita menghadang darah, biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah dengan tidak semena-mena. Biarlah kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati, bulat-bulat seperti mereka yang turun ke liang kubur. Kita akan mendapat berbagai benda yang berharga. Kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Buanglah undimu ke tengah-tengah kami, satupun undi bagi kita sekalian. Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka, karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas untuk menumpahkan darah. Sebagai percumalah jaring dibentangkan di depan mata segala yang bersayap. Pada mereka menghadang darah sendiri dan mengintai nyawa sendiri. Demikian pengalaman setiap orang yang loba akan keuntungan gelap, yang mengambil nyawa orang yang mempunyainya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Halo, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya? Semua? Sehat semua? Luar biasa. Kita mau mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tadi teman-teman kita sudah membacakannya. Firman Tuhan diambil dari Perjanjian Lama, dari kitab Amsal pasal 1 ayat 8-19, di mana firman Tuhan pada pagi hari ini berisi tentang nasihat dan peringatan.
peringatan Tuhan dan juga nasihat dari Tuhan untuk kita semua, Kakak Linda maupun adik-adik, agar mendengarkan akan nasihat dari orang tua, dari papa, dari mama juga. Nah, Kak Linda punya cerita nih. Kak Linda mau cerita tentang siapa ya yang pernah dengar cerita tentang Simpson? Ayo, siapa yang pernah dengar cerita tentang Simpson? Nah, Kak Linda di sini mau cerita tentang seorang tokoh Alkitab yang namanya Simpson. Dia adalah seorang hakim di Israel. Dia seorang yang gagah dan juga perkasa. Nah, namun dia itu seorang yang punya nazir sehingga dia dilarang untuk minum anggur, makan makanan haram, dan memotong rambutnya. Jadi rambutnya Simpson itu nggak boleh dipotong. Kenapa ya? Nah, nanti coba kita dengarkan kenapa sampai rambutnya Simpson itu tidak boleh dipotong. Nah, kemudian Simpson pada suatu saat dia jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang bernama Delila. Cantik ya namanya, Delila, secantik orangnya. Sayang sekali pada saat itu Delila juga disuruh oleh orang Filistin atau bangsa Filistin untuk membongkar rahasia kekuatan Simpson. Maka ketika Simpson akhirnya mengenal Delila, maka Delila kemudian pada suatu saat dia merayu Simpson. Delila membujuknya untuk memberitahukan rahasia kekuatan Simpson itu kepadanya. Selama 3 kali Simpson dapat bertahan dari bujukannya Delila. 3 kali loh. 3 kali Delila membujuk Simpson, ayo apa dong kekuatanmu. Tapi Simpsonnya bertahan, dia tidak mau terbujuk oleh Delila. Namun setelah akhirnya Delila merengek-rengek, membujuk-bujuk terus dan mendesak Simpson, akhirnya Simpson memberitahukan rahasia kekuatannya, yaitu kekuatannya akan hilang jika rambutnya dipotong, rambutnya dicukur. Karena laki-laki berarti rambutnya dicukur kan? Nah, pada suatu saat ketika Simpson juga kembali terjebak dengan bujukan Delila untuk tidur, nah pada saat tidur tersebutlah kemudian Delila mencukur rambut Simpson. Dan apa yang terjadi adik-adik? Dengan segera Simpson kehilangan kekuatannya. Nah, kemudian bangsa Filistin jadi bisa mengalahkan Simpson. Jadi pada saat itu karena apa Simpson menjadi kalah, menjadi kehilangan kekuatannya? Karena Simpson tidak tahan dengan bujukan Delila dan Simpson akhirnya jatuh ke dalam lubang pencobaan atas bujukannya Delila itu. Dia kehilangan kekuatannya karena dia telah diam-diam dicukur rambutnya oleh Delila. Nah, adik-adik, ada banyak bujukan yang seolah-olah baik dan benar. Tetapi ternyata tidak semua bujukan itu adalah baik dan benar. Kadang-kadang kita dibujuk untuk berbohong. Atau adik-adik dibujuk untuk melawan orang tua. Oleh siapa ya? Oleh kakak misalnya. Oleh abang. Untuk membujuk untuk melawan orang tua. Ya, misalnya kalian dibilang, atau oleh temannya juga bisa kan? Kalian dibilang jangan mau. Dibilang untuk istirahat di rumah, tidur siang. Kita kan mau main sepuas-puasnya. Kita mau main game. Ayo, mari kita main sepuas-puasnya. Main game atau main di luar. Kita main sepeda di luar, panas-panas. Kan biar kita senang.
kita kan jadinya enak, bisa main-main terus di luar dan kita bisa senang-senang. Terus ketika orang tua bilang untuk kita sebelum mandi sore, kita belajar dulu, kita melihat ada tugas apa ya buat besok, ada PR apa ya buat besok di sekolah. Terus harusnya kita meluangkan waktu kita sebentar untuk mengerjakan tugas, tapi kita dibujuk sama teman atau sama kakak atau sama abang untuk kita main. Ayolah, kita mendingan main sepeda aja dulu biar kita senang-senang. Nah, jadinya ketika bujukan itu diikuti oleh kita, yang rugi siapa? Adik-adik sendiri kan yang rugi karena jadi tidak mengerjakan tugas sekolah. Nah, jadi kita malah mengalami kesulitan atas kesalahan kita yang mau terbujuk oleh permintaan-permintaan yang memang tadi dibilang kan tidak semuanya baik, tidak semuanya benar. Nah, kalau begitu gimana ya caranya supaya kita tidak terbujuk oleh hal-hal yang sebenarnya itu tidak baik atau tidak benar untuk dilakukan? Bujukan-bujukan yang seperti itu, bagaimana caranya kita untuk bisa menepisnya, untuk bisa menghindar dari bujukan-bujukan yang tidak baik itu? Gimana adik-adik caranya? Siapa yang tahu? Kalinda rasa kalian juga tahu ya bahwa untuk menolak bujukan-bujukan yang tidak baik dan tidak benar itu, maka kita bisa berpegang pada apa? Kepada firman Tuhan. Dengan kita selalu atau rajin mendengarkan firman Tuhan, maka kita akan selalu diingatkan. Setiap kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, maka kita akan selalu diingatkan agar tidak terbujuk dengan hal-hal yang tidak benar dan tidak baik. Jadi pertama, yaitu dengan mendengarkan firman Tuhan. Yang kedua, apalagi adik-adik? Pada Amsal 1 ayat 8-19 itu, firman Tuhan mengatakan bahwa kita mendengarkan nasihat orang tua, ya. Di situ firman Tuhan katakan, "Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu." Jadi firman Tuhan sudah katakan bahwa kita sebagai anak-anak juga bisa terhindar untuk tidak terbujuk pada hal-hal yang jahat, pada hal-hal yang tidak baik atau yang tidak benar, dengan kita mendengarkan nasihat dan didikan ajaran dari orang tua, dari mama papa, bisa juga dari kakek dan nenek, yang semuanya itu baik untuk menolong kita agar dapat berperilaku dalam kehidupan kita, dalam kehidupan adik-adik, untuk dapat melakukan yang baik dan tidak terbujuk pada hal-hal yang jahat atau tidak baik, ya. Nah, jadi sekarang Kak Linda dan adik-adik semua juga sudah memahami mengapa firman Tuhan memberitakan bahwa kita harus mendengarkan akan nasihat dan ajaran orang tua. Semua itu adalah demi kebaikan kita semua. Demikian firman Tuhan dan renungan untuk kita semua pada pagi hari ini. Kiranya semua itu boleh menjadi berkat bagi Kalinda dan tentunya bagi adik-adik semua. Kita akan tutup firman Tuhan dan renungan pada pagi hari ini dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena kami boleh mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini yang menasehati kami untuk selalu taat akan nasihat dan ajaran dari kedua orang tua kami, karena melalui nasihat dan ajaran dan serta didikan dari orang tua kami,
maka kami dalam kehidupan kami boleh terhindar juga dari bujukan-bujukan yang tidak baik dan tidak benar untuk kami lakukan. Ya Tuhan, tolong kami selalu agar kami senantiasa memiliki waktu dan kami senantiasa mendengarkan akan firman Tuhan di dalam hari-hari kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, hari ini kita sudah menikmati berkat rohani, yaitu firman Tuhan yang disampaikan Kakak Layan. Untuk itu, sebagai jawaban dari firman tadi, kita mau bersyukur dan bernyanyi kembali dalam Kidung Ceria 213. Dengar panggilan Tuhan. Oke adik-adik, sekarang waktunya kita untuk masuk dalam doa syafaat. Kak Linda akan bawakan doa syafaat kita pada pagi hari ini ya. Mari kita tundukkan kepala, tutup mata, lipat tangan. Mari kita bersatu hati untuk berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau boleh memberikan kami waktu dan kesempatan untuk dapat bersama-sama melakukan persekutuan kami pada ibadah hari Minggu pelayanan anak di pagi hari ini. Ya Tuhan, dalam kesempatan doa syafaat kami ini, biarlah kami Engkau berikan kesempatan untuk menaikkan doa syukur dan permohonan kami hanya ke dalam hadirat-Mu yang kudus. Bapa yang baik, kami mau berdoa bagi teman-teman kami yang mungkin pada kesempatan saat ini mereka tidak dapat bergabung dalam ibadah pelayanan anak online pada saat ini karena mereka dalam keadaan sakit, dalam keadaan lemah tubuhnya. Tuhan Yesus, tolong jamah teman-teman kami yang sedang sakit ini agar kiranya melalui obat-obatan, makanan, minuman, dan perawatan dari orang tua, dari keluarga yang merawat mereka boleh menerima kesembuhan dan kesehatan yang lebih baik lagi, sehingga minggu depan teman-teman kami ini boleh kembali ambil bagian dalam ibadah pelayanan anak secara online untuk kami sama-sama bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan, dan terlebih-lebih mendengarkan akan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa bagi kedua orang tua kami, kakak dan adik kami. Ya Tuhan, melalui bimbingan dari orang tua kami, ajaran dan didikan daripada orang tua kami, kiranya Engkau boleh senantiasa memberikan kekuatan dan sukacita serta damai sejahtera dalam kehidupan kedua orang tua kami dan juga di dalam keluarga kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan saja yang boleh senantiasa menyertai kehidupan kami di dalam keluarga agar segala sesuatu yang kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari boleh senantiasa berpegang pada ajaran akan firman Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa bagi Kakak Layan yang telah memberikan pelayanannya pada pagi hari ini dan juga pada ibadah-ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus, Engkau boleh berkati Kakak Layan satu persatu di dalam kehidupan pribadinya maupun kehidupan bersama keluarga masing-masing, agar kiranya damai sejahtera dan pertolongan Tuhan senantiasa hadir dalam kehidupan semua Kakak Layan, khususnya Kakak Layan yang berada di GPIB Jemaat Trinitas ini. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa bagi pendeta dan para presbiter yang bertugas khususnya di Jemaat GPIB Trinitas. Tuhan Yesus, kiranya Engkau juga yang memberikan kekuatan dan dukungan bagi Pak Pendeta dan juga para presbiter dalam menjalankan tugas pelayanan mereka, agar kiranya
mereka boleh semakin bersungguh-sungguh di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab pelayanan mereka. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami ya Tuhan, di mana pada saat ini kami masih dalam masa mengalami pandemik akan COVID-19 ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya Tuhan boleh senantiasa memberikan kami kekuatan dan juga kesabaran untuk dapat menghadapi masa-masa sulit ini, pandemi COVID-19 ini. Kiranya kami yakin dan percaya pada saatnya, pada waktunya Tuhan berikan agar pandemik ini boleh segera selesai dan kami boleh benar-benar bersungguh-sungguh melewati masa demi masa selama masa pandemik ini dengan tetap berpengharapan kepada Tuhan saja, sehingga pertolongan Tuhan boleh kami rasakan di dalam kesulitan-kesulitan yang kami hadapi di masa-masa ini. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa bagi mereka, saudara-saudara kami yang kiranya mengalami sakit karena COVID-19 ini. Kami yakin dan percaya Tuhan juga boleh hadir di tengah-tengah mereka yang mengalami kesakitan, terutama yang terkena COVID-19, agar Tuhan berikan kekuatan, berikan kesembuhan, Tuhan berikan kepulihan, sehingga mereka boleh kembali sehat dan terbebas dari penyakit COVID-19. Tuhan Yesus yang baik, inilah doa syafaat kami ya Tuhan. Kami mau naikkan doa ini hanya di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saatnya adik-adik akan mengumpulkan persembahan. Persembahan yang akan dikumpulkan nanti akan disatukan bersama persembahan orang tua untuk dibawa ke rumah Tuhan atau gedung gereja kita. Untuk itu kita akan bernyanyi bersama-sama dalam Kidung Ceria nomor 205, Aku Suka Membagi. Pun kepada
Tuhan Yesus, terima kasih karena kami masih dapat memberi persembahan yang walau tak sebanding dengan apa yang sudah Tuhan beri untuk kami semua. Kiranya Engkau mau jadikan persembahan ini suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Berkati orang-orang yang menggunakannya atau yang juga mengelolanya, agar dapat diperbuat sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Oh, berkati kami. Adik-adik semua, ibadah kita sudah mau selesai. Sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, yuk mari kita tutup ibadah kita ini untuk kita sama-sama berdoa dan terima berkat. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kami boleh bersama-sama bersekutu di dalam ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih untuk berkat Tuhan akan firman Tuhan yang boleh ditaburkan di dalam hati dan pikiran kami, sehingga firman Tuhan ini boleh menjadi terang yang akan menerangi kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus atas kesempatan dan waktu yang boleh kami luangkan dalam persekutuan yang indah pada pagi hari ini. Kasih Allah yang nyata dalam Yesus Kristus dan penyertaan Roh-Nya yang kudus kiranya menyertai adik-adik sekalian untuk selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. God bless you. Selamat hari Minggu adik-adik. God bless you.